Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal CPNS dan P3K untuk materi tes wawasan kebangsaan atau TWK. Untuk bagian kelima ini kita masih tetap pada materi Pancasila sebagai ideologi negara. Kita lihat soal yaitu demokrasi Pancasila selain berperan dalam pemerintahan juga dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tindakan yang mencerminkan hal itu adalah kalau kita lihat kata kunci dari soal ini yaitu pedoman atau tuntunan kita dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya demokrasi Pancasila ini. Soal ini menginginkan salah satu contoh tindakan yang mencerminkan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dalam penerapan demokrasi Pancasila. Mari kita lihat pilihan jawaban dari soal ini. Yaitu A. Memajukan kepentingan bersama, B. Mendahulukan suara terbanyak, C. Menerima semua keputusan, D. Mengendalikan diri dengan baik, E. Memberikan kebebasan untuk selalu berbeda pendapat. Kita lihat, kalau kita perhatikan dari ke-5 pilihan jawaban ini, maka jawaban yang paling mungkin itu adalah A ya. Mari kita lihat jawabannya. Ya, betul. A. Mari kita lihat pembahasan dari soal ini. Nah, yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila itu adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Oke, dan demokrasi Pancasila ini dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah mufakat untuk kesejahteraan rakyat. Dan kebebasan individu di dalam demokrasi Pancasila ini dijamin dan tidak bersifat mutlak. Walaupun dijamin, tetapi ini tidak bersifat mutlak. Dan kebebasan yang baik itu adalah bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi suatu kebebasan yang berada pada naungan hukum, ya, dan harus disesuaikan juga dengan tata nilai dan tanggung jawab sosial. Berikutnya, dalam demokrasi Pancasila ini juga dinyatakan bahwa sistem organisasi negara itu selalu dilaksanakan sesuai dengan persetujuan rakyat. Dan dalam pelaksanaan demokrasi ini tidak ada yang namanya nominasi mayoritas ataupun minoritas. Jadi tidak ada yang dikatakan mayoritaslah berkuasa. Jadi tidak ada istilah seperti itu dalam demokrasi Pancasila ini. Namun kita juga harus mengetahui bahwa semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita hidup bangsa Indonesia itu sangat tinggi dalam demokrasi Pancasila. Oke. Nah, kita juga harus pahami bahwasanya demokrasi Pancasila itu selain berperan dalam pemerintahan, juga bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu tindakannya yaitu adalah untuk memajukan kepentingan bersama. Jadi sangat benar ya jika jawaban dari soal tersebut ialah A, yaitu memajukan kepentingan bersama. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu pernyataan bahwa Pancasila adalah paham integralistik dalam konsep makro atau konsep secara menyeluruh ini menjiwai masyarakat bermakna apa? Jadi kata kuncinya di sini adalah paham integralistik. Itu apa? Dalam kaitannya konsep secara menyeluruh atau inklusif, ya, makro. Menjiwai bermakna apa? Mari kita lihat pilihan jawaban. Untuk pilihan A, yaitu Pancasila menjadi landasan sikap setiap masyarakat di dalam kehidupan keluarga. B. Pancasila mampu menjadi fasilitator bagi penyebaran nilai-nilai kemakmuran di tengah-tengah masyarakat. C. Pancasila menjamin timbulnya perilaku yang demokratis dalam pemilihan dan penyelenggaraan pemerintahan. D. Pancasila mengajarkan semangat nasionalisme yang tinggi. E. Pancasila menjadi penjamin bagi kepentingan masyarakat dalam skala menyeluruh dan dalam kesatuan. Jika kita lihat pilihan dari kelima pilihan jawaban ini, maka jawaban yang paling benar ialah E ya, yaitu Pancasila menjamin bagi kepentingan masyarakat dalam skala menyeluruh dalam kesatuan. Ini paham konsep dari makro ya, menyeluruh. Mari kita lihat pembahasan soal. Nah, untuk pembahasan yaitu perlu kita pahami bahwasanya yang dimaksud dengan integralistik itu adalah suatu paham yang artinya negara tidak menjamin kepentingan individu, bukan pula kepentingan golongan tertentu, tetapi negara itu menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang integral. Jadi, maksud dari paham integralistik itu seperti ini. Pancasila memiliki paham integralistik secara makro, artinya secara menyeluruh. Dalam konsep negara integralistik ini, negara adalah kesatuan masyarakat yang organis yang tersusun secara integral. Di dalamnya skala golongan, skala bagian, dan semua individu itu berhubungan satu sama lain. Pemikiran ini didasarkan pada prinsip persatuan dan pimpinan antara pimpinan dan rakyat, dan prinsip persatuannya adalah negara seluruhnya. Pernyataan bahwa Pancasila adalah paham integralistik, ya, paham integralistik dalam konsep makro yang menjiwai masyarakat bermakna Pancasila menjadi penjamin, ini kata kuncinya, bahwasanya paham integralistik pada Pancasila itu bermakna bahwa Pancasila itu menjamin bagi kepentingan masyarakat dalam skala menyeluruh, dalam skala kesatuan. Dalam skala kesatuan. Jadi benar ya jika jawabannya ialah E. Kita ke soal berikutnya, yaitu Pancasila, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberi tuntunan kepada manusia agar apa? Mari kita lihat pilihan jawaban.
A. Menghormati keputusan pimpinan. B. Menghargai pendapat orang lain. C. Menghormati martabat orang lain. D. Tidak bergaya hidup mewah. E. Menghormati hak orang lain. Nah, ini soal ini menanyakan mengenai sila keempat Pancasila. Dan soal ini intinya apa makna atau tuntunan yang ada pada sila keempat Pancasila ini. Jika kita lihat pilihan jawaban dari soal ini, maka yang paling mendekati kebenaran yaitu B, yaitu menghargai pendapat orang lain ya, B. Mari kita lihat pembahasan untuk soal ini. Nah, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini menuntun masyarakat agar berdemokrasi. Kita berdemokrasi, kita juga bebas mengeluarkan pendapat kita, tetapi kita juga harus menghargai pendapat dari orang lain. Jadi ini betul ya jika jawabannya adalah B. Saya ingin mengakhiri video kita kali ini dengan kata-kata bijak yang pernah disampaikan oleh Roy T. Bennett. Dia pernah berkata bahwa hidup ini terlalu singkat untuk membuang waktunya dengan orang-orang yang tidak menghormati, menghargai, dan menganggapmu berada. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.